Struktur pada tumbuhan adalah susunan yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Di dalam struktur tumbuhan memiliki beberapa bagian, yang mana tiap-tiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Pada dasarnya, jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem tersusun atas dua struktur, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa tersusun atas jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Selanjutnya yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Sifat-sifat jaringan meristem yaitu dinding sel tipis, mengandung banyak protoplasma, sel berbentuk bulat, lonjong atau poligonal, dan vakuola sel sangat kecil. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Meristem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya, tetapi menjadi embrional kembali. Misalnya, kambium dan kambium gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan lain-lain. Cirinya: 1. Umumnya terdiri atas satu lapis sel. 2. Tidak ada ruang antar sel atau rapat. 3. Bentuk sel bervariasi. 4. Sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Jaringan gabus merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velagen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Sel gabus bentuknya memanjang dengan sinsing bergabus. Sel gabus berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya kekeringan. Untuk jaringan gabus ini mengandung suberin dan kutin, yang dimana jaringan ini lebih kuat daripada epidermis. Jaringan gabus yaitu sel-sel mati dengan memiliki bentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air atau impermeable. Yang kedua ada jaringan dasar atau yang biasa disebut parenkim. Parenkim disebut jaringan dasar karena terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. 2. Dinding sel tipis dan mempunyai vakuola besar untuk menyimpan makanan cadangan. 3. Sel-selnya berbentuk polihedral atau segi banyak. Jaringan parenkim juga bisa dibagi menjadi 5, yaitu parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim udara, parenkim air, dan parenkim asimilasi. Jaringan parenkim adalah jaringan hidup sebagai penyokong dalam organel muda. Bentuknya prisma pendek atau bulat memanjang. Bersifat plastis dan tersusun atas sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif, serta sel kolenkim dapat mengandung kloroplas. Dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan buah. Beberapa ciri-ciri jaringan kolenkim adalah sel-selnya hidup dengan protoplasma aktif, bentuk sel sedikit memanjang, umumnya memiliki dinding dengan penebalan tidak teratur, lunak, lentur, dan tidak berlignin. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau pada tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut, serat-serat sklerenkim, dan skleroid, sel-sel batu. Beberapa ciri-ciri sel pada jaringan sklerenkim adalah
Sel-selnya telah mati dengan dinding sel yang tebal. Dinding sekunder yang tebal umumnya terdiri dari zat lignin, bersifat kenyal, pada umumnya tidak lagi mengandung klorofil. Xilem adalah jaringan kompleks yang tersusun atas beberapa tipe sel, baik itu sel hidup maupun sel mati yang pada dinding selnya mengalami penebalan dari zat lignin. Xilem dibedakan menjadi dua macam, yaitu trakeit dan trakea. Trakeit adalah xilem yang ujung-ujung selnya masih dijumpai sekat berpori atau noktah, sehingga tidak ada lubang. Trakea adalah xilem yang sekat antar selnya sudah tidak ada, sehingga ujung-ujung selnya berlubang. Ujung-ujung sel saling menyambung membentuk pembuluh. Fungsi utama xilem untuk mengangkut air dan unsur hara tanah, seperti garam mineral untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Floem adalah jaringan kompleks yang terdiri atas beberapa unsur penyusun dengan tipe yang berbeda, yaitu pembuluh tapis, sel pengiring, parenkim, serat, dan sklereit. Fungsi utama floem adalah mengangkut hasil fotosintesis, yaitu berupa air, glukosa, dan gas. Sekian dari hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan buat yang nyimak dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak.